Ditanya di sini. Start dong, 1, 2, 3 gitu. Iya bang, silakan bang. Silakan. Selamat malam semua rekan-rekan media massa. Pada malam hari ini saya Deoli Payumara dan bersama rekan pengacara Bapak Burhanuddin Muhammad Burhanuddin. Kami adalah pengacara baru dari dari Richard Eliezer Pudihang Lumiu, atau lebih lengkapnya biasa dipanggil singkatannya adalah Baradae, selaku tersangka dalam perkara tindak pidana dengan sengaja merampas, menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP Junto pasal 56 KUHP sesuai dengan laporan polisi nomor LPB 0386-72022 SPKT Barskrim Polri tanggal 18/7/2022 atas nama pelapor Kamarudin Simanjuntak Sarjana Hukum. Jadi kami adalah kuasa hukum baru karena kuasa hukum yang sebelumnya yaitu Bapak Andreas sudah mengajukan surat pengunduran diri yang disampaikan ke Barskrim Mabes Polri dan sudah diterima. Dan oleh karena untuk kepentingan pro justisia dan penyidikan perkara ini supaya cepat berjalan, tentunya Barskrim tidak mau ada yang namanya cacat formil dalam melaksanakan penyidikan. Sehingga kami ditunjuk secara langsung oleh Barskrim untuk bisa mendampingi saudara Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai kuasa hukum yang bersangkutan. Tapi tentu saja kami tidak serta-merta menjadi kuasa hukum. Tentunya kami bertemu dengan yang bersangkutan juga, kami bicara dari hati ke hati, kami bicara semuanya sehingga kemudian kami menjadi jelas. Dan beliau, yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau yang biasa disebut sebagai Baradae, bersedia mengangkat kami menjadi kuasa hukum yang baru untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum selanjutnya. Pak, Bapak tahu nggak alasan pengacara yang sebelumnya ini mengundurkan diri apa? Teka-teki. Kami nggak tahu. Namanya orang mengundurkan diri, tapi secara tertulis ada disebutkan alasan-alasan, tentunya ada dalam risalah suratnya pengunduran diri, tapi kami tidak dapat itu. Pak, kan pertama kali kan sudah bertemu berarti dengan Baradae. Bertemu langsung Pak? Bertemu langsung. Kapan? Barusan tadi. Dari jam 1 siang sampai tadi kami. Kondisinya seperti apa? Kondisinya seperti apa, Pak? Apa aja yang dibahas Pak? Kami bertemu secara tentunya antara klien. Jadi bertemu kami langsung adakan bicara yang sedang barisin. Kemudian kami mengajukan diri sebagai kuasa dan beliau menerima dengan baik dan bersedia sehingga dibutuhkan surat kuasa per hari ini tanggal 6 Agustus 2022. Nah, dalam posisi beliau pertama kali tadi, beliau kemudian mulai cerita-cerita sesuatu yang membuat beliau tidak nyaman selama ini dalam pengalaman beliau menghadapi perkara yang menimpa dia. Sehingga dia banyak cerita dan kami memang minta supaya bicara dari hati ke hati, terus terang apa adanya, dan dia cerita secara lengkap apa yang terjadi yang dia alami. Yang dia alami, dia cerita lengkap sehingga kami berpandangan apa yang dia alami adalah suatu keadaan kunci yang bisa menjadi titik terang dari perkara ini. Salah satunya adalah apa yang dialami oleh dia tadi. Nah, tentunya kita melihat ini dalam kacamata konteks hukum, ini penting untuk dilindungi sebagai saksi kunci. Walaupun dia tersangka, tapi penting dilindungi sebagai saksi kunci sehingga kami bersepakat. Saya, Pak Burhanuddin dan dengan Baradae, ya sudah kita ajukan diri yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Kita memohonkan itu dan kita juga meminta perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan saksi dan kami akan segera mengajukan hari Senin pagi atau paling lambat ya Senin pagi, akan besok hari Minggu kan. Jadi kami akan upayakan. Apa Pak contoh omongan hati ke hati itu Pak, bentuknya? Hati ke Apa yang hati. dibahas? Apa yang dibahas oleh Baradae? Yang Nggak nyaman, yang dimaksud tadi nggak nyaman itu apa? Nggak nyaman itu ya selama ini kan dia memang nggak nyaman karena merasa tertekan ya, karena batin kan. Tapi kita buka supaya jangan tertekan lah. Dia apa adanya, ya nasib adalah nasib kan. Tapi dia bercerita supaya ini menjadi terang-terang dan dia setuju. Keadaannya sehat atau ada luka-luka gitu Pak? Sampai saat ini yang bersangkutan adalah sehat walafiat sehingga bisa berbicara dengan senang dan menyenangkan. Dia sekarang sudah tidak tertekan, ada rasa plong dalam dirinya. Cuman materi yang disampaikan oleh yang bersangkutan tentunya adalah materi pro justisia.
sehingga ini adalah kepentingan penyidikan. Kami tidak berani dan tidak berhak menyampaikan ini karena ini adalah wilayah penyidikan kepolisian. Tapi dia mengakui Pak untuk menembak itu Pak. Kami tidak akan menjawab itu. Tapi dia bersedia jadi justice kolaborator. Dia bersedia. Pak, terkait Baradae yang mengatakan dia ini bukan pelaku utama itu seperti apa Pak? Apa dijelaskan sempat diceritakan? Dia ada cerita-cerita itu, tapi tidak akan kami jawab. Karena kepentingan penyidikan, karena ini nanti akan berkembang. Lantas pengakuan yang dari hati ke hati itu apa Pak contohnya? Ada di dalam kami, nggak ada contohnya juga, karena ini Iya. produksi saja. Jadi Iya. gini, ada Gimana? hal-hal di mana klien itu menceritakan apa adanya kepada kami, tapi kami tidak boleh menceritakan kepada publik. Karena kami juga penting buat keamanan dari yang bersangkutan, buat kepentingan juga nanti di persidangan. Apakah itu termasuk tentang blok 17 itu yang terregistrasi bukan atas nama? Tidak akan dijawab, karena wilayah penyidikan. Baradae ungkap dia keterlibatan Pak Sambo. Tidak akan kami jawab juga, masih dalam proses penyelidikan. Untuk karena pertanyaan itu apakah dapat pendamping dari psikolog atau dari mana? Tentunya itu, karena kalau di LPSK tentu ada psikolog, ada psikiater, ada ahli hukum, ada macam-macam, ada pengamanan juga. Jadi kita harapan ke sana, LPSK sampai di sana tentunya perlindungan hukum dari sana. Tapi sebelumnya Pak sempat meragukan juga apakah layak dapat perlindungan. Nah sekarang bagaimana? Itu kan dari LPSK meragukan. Ya kami tetap aja mengajukan, karena kami tahu, kami akan cerita kepada LPSK apa yang terjadi secara projustice juga kan, sehingga nanti pasti dia nggak ada hubungan lagi. Tapi Pak, dia tersangka ikhlas itu nggak Pak bisa disangkakan pakai LPSK, dengan Pak? pasal 3 itu Pak, yang pasal pembunuhan ikhlas nggak Pak kalau dari dia? Ada yang ikhlas nggak, bro? Ikhlas nggak ikhlas? Ikhlas nggak ikhlas? Nah, sama-sama kan? Ikhlas nggak ikhlas? Ya itu yang kami dapat, Iya, ikhlas nggak ikhlas. ikhlas nggak ikhlas? Tapi status tersangka itu kok bisa ke LPSK Pak? Begini, kadang-kadang satu persoalan adalah dia sebagai tersangka, tapi persoalan lain dia adalah sebagai saksi terhadap suatu keadaan hukum pidana yang lain. Ini kan nggak cuma satu persoalan hukum pidana, persoalan hukum kriminal ya, atau persoalan pasal ya. Ada banyak sekali pasal di sekitar ini. Ada pasal utama, ada pasal penyerta, ada pasal kiri kanan pendamping depan belakang. Di laporan yang di Polres Jaksel itu Pak, itu termasuk juga akan ada itu laporan yang disebutkan ada tipe A Pak yang dilaporkan. Begini, kita Bagaimana? jelaskan ya formal dulu. Laporan tipe B adalah laporan Iya. yang disampaikan oleh masyarakat. Laporan tipe A adalah temuan dari Polres Jakarta Selatan atau katanya dari kepolisian. Kami belum sampai ke sana. belum dijelasin Belum sampai kan? ke sana. Yang disebutkan bahwa Baradae itu adalah korban. Belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Kami baru bicara dari hati ke hati selama 7-8 jam kami melakukan interview komunikasi supaya dia juga nyaman dengan kami juga nyaman dengan dia. Kami berani membela dia karena kami tahu mungkin dia menceritakan apa adanya. Tapi berkendak jadi justice kolaborator Berkenan. apa yang mendorong gitu? Ya mungkin dia juga nggak mau juga dia sendiri bersalah. Dia juga nggak mau juga nanti dia dipersangkakan macam-macam. Jadi ya sudahlah, dia juga tahu semuanya kan. Paling tidak dia banyak tahu. Dalam posisi banyak tahu, ya dia minta perlindungan lah supaya dia bisa cerita enak. Sebagai pembelaan juga. Tentu sebagai pembelaan diri. Intinya juga gini, kalau justice kolaborator ini syaratnya kan dia bukan pelaku utama gitu. Nah, di samping dia bukan pelaku utama, dia juga kemudian kedua untuk mempermudah proses penyidikan. Jadi di proses penyidikan ini bisa menjadi terang benderang gitu. Intinya sebenarnya udah mulai kebuka, udah mulai terang ini ya. Gitu. Nggak akan berkembang terus. Berarti Baradae mengakui bahwa sebenarnya ada pelaku lain. Nanti proses penyidikan. Tapi intinya dia udah bicara seperti itu. Jangan kami membicarakan untuk publik. Tapi bicara yang sesungguhnya. Karena selama ini kan dia kemudian beda-beda klarifikasi, beda-beda berita kan dari acara lama dapat berita yang A, B, C gitu. Tapi ini malam sudah terbuka semua. Pak, benar Baradae itu ditahan di rutan Barreskrim. Sementara Sementara proses penyidikan ya, karena masih di BAP juga gitu. Lagi break ini baru. Pak, untuk penunjukan Bapak sebagai kuasa hukum barunya Baradae itu ditunjuk langsung oleh Baradae atau dari mana Pak penunjukan itu? Ditunjuk langsung juga, kemudian koordinasi dari pihak Barreskrim juga. Melalui siapa Pak untuk komunikasi penunjukan langsungnya itu? Sedangkan kan komunikasinya terbatas. Kita di sini langsung ketemu, dipertemukan dan Baradae juga merasa nyaman dan mau mengungkap fakta yang sebenarnya. Berarti difasilitasi oleh Barreskrim Polri untuk bertemu dengan Baradae supaya menjadi pengacara yang barunya dari Ini Baradae. kan ada kekosongan pengacara itu
dicabut, sementara pasal yang disangkakan harus didampingi pengacara gitu. Nah proses penyidikan kan dia di BAP terus. Ya. Kalau dia nggak didampingi pengacara, cacat formal ini proses penyidikannya gitu. Oke. Makanya cepat ada lawyernya dan Baradae juga setuju, gitu. Merasa nyaman dengan kita dan dia sudah bicara secara lebih gamblang gitu terkait masalah ini. Tapi Pak, untuk proses penandatangan BAP pada saat itu kan ada yang dari lawyer sebelumnya ada kritik gitu. Nah kalau sekarang udah melihat hasil BAP daripada RE. Jadi ini kan ada kemajuan dalam proses penyidikan, termasuk keterangan mereka kan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah hari ini sudah mulai terang, sudah mulai dia karena dia mau jadi justice kolaborator, jadi dia harus ungkapkan fakta yang sebenarnya. Dan selama ini tekanan psikologis itu udah mulai terbuka. Dan supaya masyarakat juga tahu bahwa cerita yang sebenarnya, inti dan sebenarnya udah kebuka, udah kebaca ini. Artinya kronologi awal dari kepolisian ada yang tidak, yang sebenarnya Pak ya? Saya nggak bisa tanggapi yang lalu. Kami tetap bahwa kami pada hari ini di sini jadi pengacara, jadi kami bicara pada proses hari ini. Kami nggak bicara dan tidak mau mencermati yang lalu-lalu gitu. Jangan sampai ada pro kontra lagi terkait statement kami sebagai pengacara.